Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Sallallahu ala Muhammad ibni Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, pada sore kali ini, pada kesempatan kali ini, saya berada di Asif Karim Farm, peternakan ayam kampung Sentul, skala kecil, skala rumahan, yang beralamat di Dusun Sukahurip, RT 4 RW 3, Desa Langensari, Kecamatan Langensari, Kota Banjar, dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview tentang rutinitas dan aktivitas kami di Asif Karim Farm. Namun sebelumnya jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe ya. Ikut terus channel saya Asif Karim Farm dan tonton videonya dari awal sampai akhir, jangan skip. Seperti biasa, sebelum saya mereview, mari kita bersolawat. Mudah-mudahan dalam sholat semua diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, diberikan rezeki yang banyak, yang berkah, yang melimpah, yang turah-turah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Oke, rekan semuanya, yang selanjutnya saya review tentang rutinitas dan aktivitas kami di Asif Karim Farm. Namun sebelumnya jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Ikut terus saya Asif Karim Farm dan tonton videonya dari awal sampai akhir, jangan skip. Rekan semuanya perlu ketahui bahwa Asif Karim Farm ini peternak ayam kampung Sentul sudah sekitar 7 bulan. Dan kami memulainya dengan 30 paket. Satu paketnya itu adalah 4 betina dan 1 jantan. Kemudian dari 30 paket itu saya bagi 2 kandang. Ini adalah kandang yang 18 paket. Kemudian ada kandang yang 12 paket. Kandang yang 18 paket ini saya lebarnya ini sekitar 9 meter. Ini panjang 9 meter. Kemudian lebarnya 1,25 ditambah 1,25 ditambah 1,25, ini sekitar 3 meter, hampir 4 meter. Jadi saya buat berhadapan. Jadi kalau rekan-rekan semua punya kandang lahan ukuran 4 meter ke 9 meter itu bisa dibuat untuk ukuran 18 paket. Karena satu paketnya itu ukurannya lebar itu 1 meter, panjangnya itu 1,25 meter. Ini saya kasih 1 jantan 2 betina. Harusnya itu 1 jantan 4 betina. Karena kami kemarin waktu membeli 30 paket itu baru dikirim yang 12 paketnya yang full antara jantan dan betina, tapi yang 18 paketnya ini baru jantannya saja, sehingga betina yang ada di kandang 12 paket saya pindahkan ke kandang yang 18 paket ini. 3 bulan terakhir kami mengalami molting. Molting itu bulunya rontok. Alhamdulillah sebulan terakhir ini 22 hari yang lalu kami sudah mulai bertelur kembali. Ayamnya bertelur maning maksudnya, butuh aku sing bertelur ya. Dan ini adalah yang bertelur. Oh, ini yang varian jambe, ini bertelur. Kemudian ini yang varian debu juga bertelur ya. Kemudian yang varian batu juga bertelur. Jadi dari kandang yang 18 paket ini sudah 4 kandang yang sudah mulai bertelur alhamdulillah. Dan nanti di kandang yang 12 paket itu ada 3 kandang yang sudah mulai bertelur. Jadi semuanya ada sekitar 7 kandang. Jadi sudah mulai bertelur kembali. Dengan semuanya, medianya ini saya menggunakan abu sekam padi yang sudah di bisa pembakaran dari bata merah.
Kemudian saya menggunakan limbah gergaji, ditambah sedikit kapur dolomit agar tidak bau. Tapi memang ketika limbah gergaji dengan abu sekam padi juga sudah tidak bau. Kemudian ini saya tempat pakannya saya di depan, tempat minumnya pun depan. Nah ini perhatikan ketika ayam itu sedang meminum. Jadi saya tidak harus menyediakan air minum setiap saat, tapi ayam itu tetap minum melalui keran ini ya. Dan ini sangat mudah dibersihkan dan tidak harus membersihkan tempat minum setiap hari. Jadi cukup memakai paralon ini buat 3/4 dikasih nipel. Makannya juga sempat duluan. Ini saya tadi sininya tuh telat, jadi nggak sempat lihat Mas Medi itu ngasih pakan. Varian dan jenisnya ini banyak tempat kami. Jenisnya ada yang Sulangi, juga ada yang Jatiwi Pajajaran. Variannya ada yang debu, ada yang lebu, ada yang geni, ada yang batu, ada yang omas, ada yang jambe, ada juga yang pituin. Pituin itu adalah ayam jenis sentul asli Ciamis yang mempunyai siih itu jaluk. Nih betina tapi ada jaluknya tuh, perhatikan kan? Ya, kalau semuanya lihat. Nih, betina tuh ada jaluknya. Ini ayam pituin. Ini yang keluar baru di kaki kiri, nanti di kaki kanan keluar. Jadi jarang-jarang ayam betina itu keluar jaluknya atau siihnya. Ya. Kalau yang jantannya itu nanti 4, kanan 2, kiri 2. Kalau betina cuma 1 kiri, 1 kanan tuh ya siihnya. Ayam sentul itu makannya sehari itu 2 kali guys. Ayam semuanya ya, bolo. Makannya 2 kali, pagi dan sore hari. Paginya itu sekitar jam 7, kita jam 7 paginya. Sorenya itu sekitar jam 3. Makannya itu ayam sentul tidak boleh lebih dari 1 on per ekor per hari. Nah dari 1 on itu komposisinya yang 50% itu adalah hijauan atau hayati. Kemudian yang 30% adalah dedak atau bekatul. Yang 20% itu layar dan konsentrat. Jadi konsentratnya 10%, layarnya 10%, totalnya 100% atau 1 on. Rekan semuanya, peternak ayam kampung itu sangat menyenangkan karena ayam itu sangat tahan terhadap penyakit. Kemudian biaya untuk pakan tuh sangat irit sekali, sangat murah sekali. Bayangkan saya itu untuk memberi pakan ayam sekitar 150 ekor itu, 1 karung itu bisa habis sampai 2 bulan. Ini yang varian apa namanya, geni guys. Ini varian omas, ini yang bertelur. Jadi ayam sentul itu kalau bertelur harus secepatnya diambil ya guys. Kalau enggak nanti bisa dimakan sama ayamnya juga, sama ayam jantan. Ini memang apa namanya, kanibal. Nah ini yang varian geni juga tuh. Ini kandang yang 12 paketnya ya. Saya kasih tahu pakan yang kami gunakan ini dedak atau bekatul tuh. Dedak atau bekatul, pilih dedak yang lembut. Kemudian ini saya ada M4, fungsinya itu untuk apa? Untuk memfermentasi. Ini juga ada mineral seed. Kemudian ini ada konsentrat. Ini konsentrat itu pakan jadi atau layar. Oh ini layar. Bukan konsentrat, ini layar khusus ayam petelur. Nih. Dalam konsentrat itu ini kayaknya sudah ada dedaknya. Nih ada dedak, ada protein hewaninya. Kemudian ada apa namanya, jagung kalau nggak salah ini. Seperti itu ya. Kemudian kalau ini konsentrat nih. Ini ke tempatnya sudah dibersihkan, ini konsentrat ya. Itu konsentrat tuh, konsentrat. Nah, kalau ini adalah air jamu. Ini air jamu itu biasanya digunakan untuk mencampur pakan. Jadi biar pakannya itu tidak terlalu kering, jadi kami mengaduknya itu menggunakan air jamu guys. Nah, ini air jamunya nih, saya lihat. Bisa dilihat nggak? Tuh ini air jamunya. Nah, ini air jamunya. Warnanya tuh kuning. Tuh. Ini bahan-bahannya itu nih apa namanya? Buah mengkudu.
Jadi bahan-bahannya itu ada kencur, jahe, kunyit, temulawak, bawang putih, buah mengkudu, ada gula merah. Ini untuk mencampur pakan. Mungkin rekan semuanya bisa melihat di video kami sebelumnya tentang cara pembuatan air jamu. Pembuatan pakan pasti ada air jamunya ya. Jadi jamu ini digunakan untuk membantu daya tahan tubuh ayam biar ayamnya sehat. Ini tong ini bisa menampung air jamu sebanyak 80 liter. Jadi kalau bahan-bahan yang tadi digunakan itu yang saya sebutkan itu sekitar 1/4 kilo, maka bisa digunakan untuk 20 liter. Jadi kalau misalnya bahannya itu 1 kilo, misalnya kencur 1 kilo, jahe 1 kilo, kunyit itu bisa untuk 80 liter ini ya. Tapi kami membuatnya biasanya itu 1/4 kilo aja. Nah kalau ini adalah hijauan. Ini hijauan yang sudah difermentasi. Ini saya cek ya. Lihat hijauannya. Barusan tuh habis dibuat hijauan sama Mas Medi. Bukanya susah. Ini adalah hijauan yang barusan dibuat. Barusan tuh Mas Medi membuat fermentasi. Nih. Ini hijaunya itu karena memang kami memanfaatkan daun hijau yang ada di sekitar kita. Ini kalau dicek ini apa? Ini ada daun kangkung, daun singkong, daun talas, daun bayam, ada azolla, ada rumput odot. Ini rumput odot ya. Nih. Ini ada rumput odot namanya. Kemudian ada azolla, indigo verde saya nggak pakai. Ada daun talas, ada daun beluntas, itu difermentasi. Ini biasanya kalau pakan segini itu cukup untuk sekitar 1 minggu 10 harian ini. Jadi rekan semuanya yang kepengen membuat fermentasi pakan hijauan itu bisa menanamnya di sekitar kebun. Nanti kan saya taruh sepil pohon-pohon yang kami buat untuk jamu dan untuk pakan hayati, karena irit sekali. Contoh ini saya itu, ini namanya temulawak. Ini kemarin saya mencoba menanam, tapi ternyata jadi tuh. Nah ya, jadi ya. Dan nanti akan saya tanam, saya lihat di kebun yang selanjutnya. Nah ini kandang yang 12 paket. Dan ini adalah mesin tetas kami. Tuh, kapasitas 200 butir. Dan ini alhamdulillah hari ini ada telur 6 butir guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6 alhamdulillah. Dan ini sebentar lagi atau beberapa hari lagi kemudian akan masuk ke mesin tetas. Ini kemarin sudah ada yang menetas. Dari 7 butir alhamdulillah menetas semuanya. Ini ada lampunya, fungsinya untuk mengecek fertil atau enggaknya. Jadi kalau telur yang itu, yang ini telur, ini nanti masuk ke dalam mesin tetas selama 5 hari. Nanti setelah 5 hari itu dicek ke sini fertil atau enggak. Kalau fertil itu kelihatan di sini, kalau enggak fertil bisa digoreng. Nah setelah fertil dimasukkan kembali, nanti ditunggu sekitar 15 hari dan akan menetas. Dan saya cek ini tetasan pertama, karena kemarin masuk mesin tetas itu di tanggal 21 Maret. Kemarin di tanggal 20, 19, 20 itu sudah menetas. Nah ini contoh DOC ayam sentul yang sudah menetas. Mana ya? Nah itu ayam sentulnya ya. Kelihatan? Itu ada 6 butir. Jadi dari 7 butir telur yang menetas itu, yang 6 alhamdulillah selamat. Tapi yang satu lagi karena terlalu besar, gak ketahuan menetasnya, nggak dibantu, jadi mati. Alhamdulillah sudah mulai punya DOC lagi setelah sekitar 3 bulan sampai ke 4 bulan kami itu tidak berproduksi. Ini ukuran kandangnya, panjang itu 1,20 meter, lebar 60, tingginya 40 cm. Saya menggunakan lampu bija ini ukuran 5 watt, tapi kalau standby ini seperti ini ternyata dayanya sampai 56 watt atau 60 watt. Ini air minumnya saya menggunakan air matang ditambah garam dan kunyit. Masya Allah ayam sehat. Oke, jangan lupa rekan semuanya untuk like, share, komen, dan subscribe ya.
ikuti terus channel saya Hasyim Karim Farm dan tonton videonya dari awal sampai akhir, jangan di skip. Dan semuanya aku saya kasih tahu ya bahwa ini dedaunan hijau yang ada sekitar kandang kami yang kami gunakan untuk pakan hayati. Contoh, ini ada daun bayam tuh ya, kelihatan daun bayamnya dipetikin sama Mas Medi. Dan ini adalah daun talas atau daun beluntas, daun talas ini ya, dipotong juga bisa dimakan untuk pakan ayam sentul. Dan ini ada daun katuk, dan sampai ke sana nanti saya spill, saya cari tahu tuh ya, semuanya tanaman bayam tadi dipangkas habis tuh sama Mas Medi ya. Nah, ini kandang kami. Ini karena di sebelah ini adalah kebun, jadi kami itu menggunakan waring ini yang hijau tinggi 2 meter dengan harapan agar hama ayam itu tidak bisa masuk seperti ular ya, ada benyawak, ada garangan, ada belacan, itu tidak bisa masuk. Kalau buaya darat bisa masuk. Dan kandang kami ini menghadap ke arah timur. Yang kita lihat tuh ada matahari yang di arah barat. Kenapa kami kandangnya menghadap ke timur? Karena kalau pagi itu biar terkena sinar matahari langsung, sinar ultraviolet. Tahu kan manfaat dari sinar ultraviolet? Nah, kemudian saya buat kandang senyaman mungkin, sirkulasinya agar bagus. Dan itu saya menggunakan asbes atasnya. Asbes itu tidak panas. Berbeda kalau dengan menggunakan bajaringan atau seng, itu sangat panas sekali. Dan ini adalah daun singkong yang kami gunakan untuk pakan. Ini juga ada petai lantoro. Ini petai lantoro atau petai Cina. Nih, ini biasanya saya gunakan untuk hijauan untuk pakan hayati. Tapi si batang irinya itu jangan sampai ke bawah ya guys. Jadi diambil aja daunnya seperti ini. Tuh, dilarutkan. Nah, ini contoh, jadi cukup diambil daunnya saja. Ini daun petai lantoro ya. Tuh. Kemudian nanti saya kasih tahu sepil untuk yang azolanya. Ini azola di sebelah sini. Ini kebetulan kami punya pohon alpukat, pohon durian jenis bawor ini. Nah, kami ini punya pohon alpukat jenisnya mentega miki. Ini ada 44 pohon guys, alhamdulillah. Nah, ini pohon alpukatnya sudah siap untuk dibungakan. Ini tingginya yang itu sudah ada sekitar 3 meter yang itu. Ini 2,5 meter. Ini usia tanamnya sekitar 1 tahun lebih. Dan ini adalah rumput azola. Ini azola ya. Oh. Jadi azola itu bisa kami tanam di genangan air. Ini di parit. Saya tanam azola sampai ke sana. Jadi kami ketika membuat pakan itu gampang, tinggal ambil aja. Jadi kalau azola itu bisa langsung dipakai tanpa harus difermentasi terlebih dahulu, itu bisa. Itu azola ya. Dan kami juga menanam daun talas untuk sana. Daun talas saya tanamin semuanya pokoknya. Mantap gak guys? Mantap lah. Oke, rekan semuanya, terima kasih yang sudah like, share, komen, dan subscribe dan mengikuti channel saya Hasyim Karim Farm dan menonton videonya dari awal sampai akhir dengan tidak di skip. Saya doakan mudah-mudahan rekan semuanya diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, rezeki yang banyak, yang berkah, yang melimpah, yang turah-turah, usahanya lancar, dimudahkan semua urusan dunia akhiratnya. Amin ya robbal alamin. Ini penampakan kandang dari samping tuh ya. Ini kandang yang Lebanus paket. Kalau ini kandang yang 12 paketnya tuh. Kelihatan dari sini kandangnya. Dan ini adalah daun talasnya guys. Nih daun talasnya ya. Pokoknya ketika ada lahan dimanfaatkan sebaik mungkin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.